Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ketemu lagi sama artis Wonosobo pancen. Oh iya ya. Artis Wonosobo ini yang paling menul-menul, yang paling mentul-mentul. Nah, di sini artis Wonosobo ingin berbagi tips gimana sih caranya menghadapi pasien yang super ngeyel atau super lusuh ya sahabat-sahabatku ya. Nah, di sini Tati punya trik ya, punya trik tersendiri ini ala-ala artis Wonosobo ya, yang itu sangat membantu banget untuk kita terapkan buat cara kita kerja yang baik dan yang benar. Tentunya kita nggak menyalahi aturan kekerasan atau kita nggak menyalahi aturan melanggar hukum, begitu ya. Begini triknya. Pertama, kalau jaga orang yang seperti yang saya jaga ini, super ngeyel-ngeyel, dibilangin apapun dia udah nggak tahu, udah nggak paham. Sedangkan dia kan sekarang umurnya 95 tahun ya sahabat-sahabat ya. Menghadapi orang berumur 95 tahun itu seperti ngadepin bayi yang baru jalan sahabat-sahabat ya. Baru ngadepin bayi yang sedang jalan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau umur 95 tahun itu pikirannya sudah kembali ke anak-anak lagi. Jadi apa yang dia lakukan itu dia nggak sadar ya. Apa yang dia perbuat itu dia tidak sadar. Begitu sahabat-sahabatku ya. Makanya untuk yang mengasuh nenek kakek yang super ngeyel kayak saya ini, kalian harus super sabar ya. Harus lebar lagi dada Anda dan harus sabar super. Kenapa saya bilang begitu? Ini selama saya di Taiwan 10 tahun ya, baru kali ini saya menemukan orang yang seperti ini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin banget, walaupun yang saya jaga itu super ngeyel dan super wow, tapi keluarganya itu baik-baik semuanya. Majikan saya itu tahu bagaimana menjaga namanya itu ya. Menjaga maknya itu harus super ekstra, super sabar, luar biasa. Sampai kalau nggak sabar mungkin luar binasa sahabat-sahabat ya. Di sini Tati selama ini yang Tati alamin itu yang dulu-dulu itu baik ya, ama akongnya itu atau kakak neneknya itu baik-baik semuanya, plus majikannya itu baik-baik semuanya ya. Namanya orang kerja itu nggak mungkin semulus jalan tol ya, tapi kita berusaha untuk membuat seperti jalan tol. Nah, gimana caranya sahabat-sahabatku? Ya, kita harus sabar menghadapi kenyataan, menghadapi apapun risiko kita. Kerja itu nomor satu. Masalah kita bikin konten, masalah kita kalau YouTuber ya, masalah bikin konten atau nge-vlog atau bikin TikTok atau apa, itu kalau ada waktu. Yang penting nomor satu adalah kita kerja, supaya kita nggak kena kesalahan atau supaya kita selalu aman dalam bekerja. Ya, di sini nenek saya itu dalam waktu 1 bulan, kalian tahu, dalam waktu 1 bulan ini, bulan 8 menginjak bulan 9 ini, masuk rumah sakit itu 3 kali sahabat-sahabat. Masuk rumah sakit itu 3 kali. Kenapa masuk rumah sakit 3 kali? Karena nenekku itu kan ada penyakit kayak ginjal apa tumor begitu ya. Ada 3 biji di perutnya. Kalau itu terasa sakit atau terasa nyeri atau gimana, itu nenek saya itu bisa menggigil kayak gini, dan suhu panasnya itu sampai 8,9 ya. Itu udah nggak berdaya banget nenekku. Nah, saya masuk rumah sakit
yang mulai bulan 8 itu selama 11 hari itu saya kesana menunggu itu harus di swab, sahabat-sahabat ya, harus swab dulu, harus sokro hidung dulu, swab. Begitu di swab saya positif, langsung saya boleh nungguin neneknya. Kalau saya di swab belum ada hasilnya, saya belum boleh masuk ke rumah sakit. Begitu sahabat-sahabat ya. Setelah itu saya sambil menunggu, saya bisa nengokin neneknya itu. Saya sambil menunggu, saya menunggu hasilnya itu, saya nengokin neneknya itu, ya boleh ya, nengokin di situ boleh. Nah, setelah hasil swab saya turun, itu saya akan dikasih sini gelang hijau yang nama saya dan PIN kartu kesehatan saya. Begitu. Ya, setelah itu baru kita bebas untuk menungguin pasien. Nah, yang saya herankan sama nenek saya ini, kenapa setiap nenek saya ini di operasi itu kan dikasih ini ya sahabat-sahabat ya. Ini dikasih ini dikasih plastik ini, dikasih plastik ini ya, dikasih plastik ini, botol ini. Kok bisa lepas begitu ya? Dia itu nariknya luar biasa sahabat-sahabat. Ini kalian bisa lihat kan? Nih, kalian bisa lihat kan ini ya? Ntar ada rambutnya. Ini rambut apa-apa, ini kayaknya diikat ya sahabat-sahabat ya. Ini kalian bisa lihat sendiri sahabat-sahabat ya. Ini kalian bisa lihat ini rambut apa-apa ya. Ntar dulu. Ini kalian bisa lihat di sini. Di sini ini panjang banget ya. Ini masuk perut loh sahabat-sahabat ya. Ini masuk perut, terus nanti keluar cairan. Nah, ini sampai benangnya yang buat ngiket aja. Ini benang yang buat ngiket sahabat-sahabat ya. Ini benang yang buat ngiket ini, yang kecil ini sampai lepas. Saya tuh heran ya sahabat-sahabat ya. Saya tuh heran sama nenek saya itu. Ya, saya tuh heran sama nenek saya. Ini semua ini di perut sahabat-sahabat ya. Kalau kalian tahu, ntar dulu ini saya iketin di sini. Ini kalau kalian tahu kayaknya nggak masuk akal ya sahabat-sahabat ya. Segini panjangnya bisa ditarik sama dia ya. Ini terus ini tempatnya ini emang saya simpen ya. Saya sengaja saya simpen di sini biar nanti kalau dokternya itu tahu ya, kalau dokternya itu tahu begitu. Nanti ini emang saya simpen sengaja ya. Ini dikasih buat di perut sahabat-sahabat ya, buat di perut ini. Kok bisa-bisanya ya, kok bisa-bisanya nenekku itu dicabut begitu ya, padahal ini dalam banget sahabat-sahabat. Saya tuh heran. Kemarin yang pertama itu juga udah dicabut ya, yang pertama dicabut. Kalau kemarin itu sama perbannya ya, sama perbannya semua dicabut bersih. Bangun tidur itu udah nggak ada botolnya ini sama sekali ya, nggak ada botolnya ini sama sekali. Nah, terus udah dipasang. Saya balik rumah sakit lagi. Di rumah sakit itu dirawat 1 minggu. Masuk rumah sakit lagi, saya di swab lagi 1 minggu ya. Masuk rumah sakit lagi, saya di swab lagi. Habis itu di rumah sakit 1 minggu sudah dipasang ya. Ya, ini hasil pasangannya itu ini, hasil pasangannya itu ini ya. Di rumah sakit 1 minggu itu hasil pasangannya ini. Terus keluar lagi, oh bukan yang ini, yang satunya keluar lagi. Udah 1 minggu di rumah sakit udah dipasang, keluar lagi ya. Terus masuk lagi di rumah sakit 8 hari lagi, saya di swab lagi. Jadi saya swab 3 kali ya. Hasilnya ini yang terakhir 8 hari di rumah sakit ya. Itu baru di rumah sakit hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari di rumah sudah dilepas lagi sama neneknya. Nah, udah dilepas lagi kenapa? Saya juga kurang tahu. Saya sarankan buat majikan. Kemarin saya kan sama susternya itu saya dikasih sarung tangan begini ya, dikasih sarung tangan begini buat ngikat
tangannya neneknya itu ya, buat ngiket tangannya neneknya, mungkin silo ya, nah kayak gini ya, buat ngiket tangannya neneknya ini kasih sarung tangan 2. Tapi kata majikan saya, nggak usah dikasih sarung tangan tadi, nanti makku marah. Akhirnya apa, kalau nggak ngikut saya bilang kalau nggak dikasih sarung tangan, nanti lihat saja, pasti akan dicabut. Saya sudah capek di rumah sakit, saya nggak tidur selama di rumah sakit ya, saya nggak tidur selama di rumah sakit karena di rumah sakit nenekku itu nggak mau diam, sahabat-sahabat ya, udah teriak-teriak, tempat tidurnya dihorek-horek, sedangkan satu ruangan itu ada 3 orang, saya di tengah-tengah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan dia komplain, katanya jangan teriak-teriak lah, katanya saya mau istirahat, saya mau tidur. Saya juga udah ngasih pengertian ke nenekku, juga nggak ngerti, juga nggak paham ya. Terus saya telepon anaknya bilang, nanti bilang ke dokternya, makku suruh sontek tidur. Nah, disontek tidur pun, dikasih obat tidur pun, dia nggak bisa tidur ya, dia nggak bisa tidur, sahabat-sahabatku. Saya juga bingung, dokternya juga bingung. Dikasih obat tidur, dia nggak mau tidur, malah semakin kenceng teriak-teriaknya, malah semakin ramai ngoyak-ngoyak tempat tidurnya itu. Nah, terus di situ juga susternya itu di Suang Hoien tuh jempol bagus-bagus ya. Kenapa saya bilang bagus-bagus? Dia bisa mengerti kita yang nunggu, sahabat-sahabat ya. Dia bisa mengerti kita yang menunggu. Kita itu menunggu di rumah sakit itu bukannya enak, nggak enak. Tidur tempatnya cuman segitu ya, punggungnya sakit, badannya sakit, mau gerak juga nggak bisa, mau kiri kanan gerak juga nggak bisa karena tempatnya sempit begitu ya. Sama susternya itu, kakinya nenekku itu dicancang sampai sama baju sama celana ya, kakinya ini dicancang baju sama celana. Kenapa dicancang baju sama celana? Takutnya nenekku itu buka tempat tidur, langsung dia turun jatuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan kalau jaga orang tua. Terus habis dioperasi itu, nenekku itu kekeh mau nyabut ini, mau nyabut botolnya ini ya. Jadi sama susternya itu dikasih sarung tangan ini tadi. Jadi di rumah sakit itu tangannya diikat, kakinya diikat, tapi mulutnya itu teriak-teriaknya minta ampun, sahabat-sahabat ya, begitu. Sedangkan kalau siang dia itu tidur, sahabat-sahabat. Siang itu tak ajak jalan-jalan pakai kursi roda ya, tak ajak jalan-jalan pakai kursi roda keliling rumah sakit. Itu dia nyanyi, teriak-teriak, tapi matanya merem. Saya tuh heran, tapi kesabaran saya ini mungkin baru diuji luar biasa, tapi saya tetap sabar ya, karena saya itu selalu sabar karena saya itu butuh uang ya, karena saya ini butuh uang. Apalagi sekarang saya membiayai anak saya yang gede sama yang kecil. Yang kecil masuk SMA agak ringan ya, mungkin yang gede baru kuliah ya, mungkin tahu sendiri ya, begitu ya. Jadi saya ini selama saya kerja di Taiwan ini yang luar biasa dan sangat menguji kesabaranku itu adalah yang ini ya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi semuanya dengan kesabaran dan dengan rendah hati. Saya meminta ke majikan saya bahwa saya lakukan ini adalah yang baik buat maknya. Tapi majikanku juga katanya kalau dikasih itu makku nggak bisa gerak atau gimana, ya udah akhirnya ya saya mau buat apa lagi saya nggak tahu ya. Ya akhirnya hasilnya begini
ini dicabut lagi sama dia. Gitu. Walaupun dokternya sudah berusaha, tempat lukanya itu udah diplester pakai yang plastik kuat, itu plaster pelekat yang kayak daging sama plester plastik yang sangat rekat banget di badannya, tapi nenekku itu masih kuat narik ke luar. Padahal itu kan panjangnya segini ya, segini masuk perut itu bisa ditarik lagi sama nenekku keluar. Nah itulah keajaiban ya, namanya kita pembantu, kita harus sabar. Jangan sampai kita itu nanganin pasien semena-mena, atau jangan sekali-kali kalian itu mencubit pasien, menampar pasien atau apapun. Karena pasien kita itu kalau dicubit itu akan biru, kalau dikeplak, ditampar itu juga akan biru, akan ngerti. Begitu. Makanya jangan pernah kalian itu main keras sama pasien Anda. Kalau keras mulut itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak melanggar hukum. Ya, yang penting kita marahnya itu marah yang jangan kebun binatang keluar, jangan kaki 4 keluar. Gitu ya, sahabat-sahabat ya, kita masih ada aturan dan kita masih punya hati, begitu ya. Mungkin itu yang pengalaman yang gak terlupakan selama saya kerja di Taiwan ya. Walaupun kayak gitu tetap menguji kesabaran saya harus semangat dan semangat kerja ya. Saya karena membutuhkan duit, membutuhkan ente, begitu ya. Jadi walaupun bagaimanapun, seberat apapun kita merawat pasien, kita harus sabar. Kuncinya sabar, ikhlas, sahabat-sahabat ya. Kuncinya sabar, ikhlas. Kalau kalian nggak sabar, nggak ikhlas, nanti akhirnya kalian udah merasa begini nggak enak, kalian minta ganti majikan. Ya, nanti belum tentu majikan kalian yang baru itu sebaik majikan yang kalian tempati. Begitu, belum tentu majikan yang baru itu kalian 1 minggu bisa penyesuaian. Ya, kalau kita di majikan baru itu pasti canggung. Canggungnya kenapa, sahabat-sahabat? Saya bilang kita canggungnya itu 1, kita belum kenal. 2, kita belum ngerti posisi barang-barang atau posisi keluarga ini gimana, baik apa enggak, itu kita belum tahu. Pasti kalau kita mau ganti majikan itu hatinya itu udah diduk dan kita nggak bisa tidur, sahabat-sahabatku, mikir besok saya kerja majikannya gimana, baik apa enggak, seperti yang saya hadapin apa enggak. Pasti begitu. Setiap orang mau pindah majikan pasti malam itu nggak bisa tidur dan selalu memikirkan tempat kerja baru, begitu ya. Jujur itu untuk semua TKW pasti begitu ya, semua banyak yang merasakan begitu ya. Makanya kalian, saya sarankan kesabaran dan keikhlasan itu kunci yang pertama. Kalian tetap semangat ya. Salam bekerja, jangan sampai kalian menyimpang dari pelanggaran, begitu ya. Itulah curhatan Tati, semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasdur dan selawase dari channel Tati, semoga bermanfaat ya. Ya udah, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasdur dan selawase dari channel Tati. Bye, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.